Udah. Oh, udah. Diam! Diam dong. Jangan nangis. Harusnya tuh kamu gembira. Ketawa. Gembira. Jangan malah nangis. Kamu harus bersyukur. Dengan nikah sama Abah, derajat kamu sekeluarga sudah terangkat. Begitu. Coba kamu lihat. Beda kan sekarang kan? Beda kan? Kamu tinggal di sini, bahkan tidur di sini. Coba bayangin. Tapi ini kamar Umi, Abah. Aku nggak mau ada di sini. Abah yang nentuin. Siapa yang boleh tinggal di kamar ini, siapa yang tidak. Ini semua punya Abah. Ngerti kamu? Bah, ini kan kamarnya Umi. Diam! Apa? Kamu diam sih. Jangan ikut campur. Jangan pernah ngatur apa yang akan Abah lakukan. Diam! Abah jangan, Bah. Abah jangan, Bah. Abah. Diam! Awas ya, jangan kemana-mana. Abah pulang lagi ke sini, kamu harus ada. Jangan kemana-mana. Diam! Mulai sekarang jangan lagi tidur di kamar Abah, jangan. Umi cari kamar yang lain. Di sini mumpung masih banyak kamar. Umi. Rehan mau. Kita pergi dari rumah ini, Umi. Ayo. Umi mau tetap di sini. Ini kan rumah kita. Apapun yang terjadi, kita harus tetap di sini. Umi nggak dengar tadi Abah bilang apa? Abah ngusir Umi. Abah ngusir kita. Jadi ngapain kita masih di sini, Umi? Abah itu cuma suruh Umi itu pindah kamar. Abah nggak ngusir Umi dari rumah ini. Sama aja, Umi. Astagfirullahaladzim. Umi. Abah udah nginjek-nginjek harga dirinya Umi. Abah udah nggak nganggap Umi lagi. Jadi buat apa di sini? Ayo kita pergi, Umi. Umi masih mau bertahan di rumah ini. Baik. Umi tetap tinggal di sini. Tapi Rehan nggak bisa. Jangan pergi ya, Kalau pergi, Abah makin merajalela. Abah tega. Jangan pergi, nggak boleh pergi. Hatiku, belahan jiwaku, kau matahariku. Ya Allah, apa harus aku lakukan? Aku seharusnya nggak ada di rumah ini, ya Allah. Aku cuma pembawa bencana buat keluarga ini. Aku ini perempuan nggak tahu diri. Aku cuma bawa malapetaka di rumah ini. Biba, kamu tuh ngapain sih? Cicing wae di dalam, hah? Cepat atuh keluar. Kamu tuh sekarang sudah menjadi istri Abah.
Ayo cepat keluar! Afifah! Cepat keluar! Kalau kamu nggak keluar, Abah dobrak pintu ini. Afifah! Ah! Kamu kan sekarang udah jadi istri Abah, ya kan? Kamu harus ngelayanin Abah. Ayo. Bah, tapi aku lagi datang bulan, bah. Aku nggak bisa ngelayanin Abah. Kamu ngebohongin Abah ya? Enggak, Bang. Enggak, aku nggak bohong. Beneran, Bang. Aku nggak bohong. Ya Allah. Sampai kapan aku harus menghindari Abah? Abah udah jadi suami aku sekarang. Seharusnya kalian tidak melihat dan mengalami semua ini. Semoga nanti setelah kalian dewasa, kalian tidak akan mengalami apa yang sudah Umi alami. Umi doakan kalian kelak akan dapat jodoh yang sangat menyayangi kalian. Harus hati-hati. Jangan lari makanya. Kenapa? Au. Ih, kamu tuh makanya hati-hati dong. Pada hari bulan Gimana? Gak sakit kan? detik menit diriku bernafas, ada gelombang menggerak memaksaku menghentikan semua. Ku hentikan kegilaan hidup, denganmu jiwa ini tersirat. Aku mencintai engkau begitu besar terbang. Afifah, aku janji suatu saat aku akan menikahimu. Aku juga janji sama kamu. Aku gak akan menikah sama laki-laki lain selain kamu. Tinggalkan engkau, tinggalkan semua. Hijrah cintaku menguatkan alasanku untuk menjadi manusia lebih baik. Namun saat sinarnya datang menjemputku, mana mungkin aku berlari. Ya Allah, ya Rabbi, berilah hamba kekuatan, karena sesungguhnya hati hamba menjerit di balik dinding rumah ini dan di bawah atap yang sama suami hamba bersama dengan wanita lain. Hamba hanya wanita yang lemah. Hamba hanya dapat bersujud dan mohon kekuatan darimu, ya Allah.
Aku harus pergi dari rumah ini supaya tidak menambah beban sakit hati Umi lagi. Umi tidur di sofa, sedangkan aku malah disuruh Abah tidur di kamarnya. Ya Allah, kasihan Umi. Aku nggak mungkin pergi tanpa meminta maaf sama Umi. Umi maafin aku, Umi. Aku ini udah durhaka sama Umi. Umi, maafin aku, Umi. Masya Allah. Afifah, kamu ngapain? Ya Allah, apa yang kamu lakukan? Umi, maafin aku, Umi. Aku ini anak nggak tahu diri. Aku udah jahat sama Umi. Aku nggak tahu terima kasih. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jangan seperti itu. Afifah, Umi, kamu tampar aja, Umi. Bahkan aku rela, Umi. Afifah. Injak-injak aku rela. Aku Afifah. tahu sakit hati Umi nggak akan bisa terbayarkan. Aku tahu. Maafin aku, Umi. Aku terpaksa ngelakuin semua ini demi bapakku yang lagi sekarat. Selama ini bapak punya banyak utang sama Abah. Dan cara membayarnya dengan menikah sama Abah, Umi. Aku nggak tahu harus gimana lagi. Aku nggak bisa melawan keadaan. Iya, Afifah. Umi tahu. Hati Umi juga tidak buta. Dari dulu juga Umi tahu, kamu tuh anak yang baik, anak yang berbakti sama orang tua. Dan Umi tahu, kamu tidak mungkin menyakiti hati Umi. Itu semua karena kamu terpaksa. Itu semua adalah jawaban dari Allah. Dan kita harus menerimanya. Umi sudah memaafkan kamu. Udah, jangan nangis ya. Seharusnya kamu itu jadi menantuku, jadi istrinya Rehan, karena Rehan sangat mencintai kamu. Umi, makasih udah maafin aku. Tapi aku tahu rasa sakit hati Umi pasti nggak akan gampang buat disembuhin. Maaf Umi, aku harus pergi. Afifah, mau kemana? Afifah, Afifah, tunggu. Kamu jangan pergi. Kalau kamu pergi, keadaan menjadi lebih buruk lagi. Kamu tahu kan, Abah akan buat perhitungan dengan keluarga kamu. Kamu gak mau itu terjadi. Kamu jangan takut. Kedudukan kamu dengan Umi sama. Kita sama-sama istri Abah. Kita akan hadapi Abah bersama-sama ya. Umi akan bantu kamu untuk memahami Abah. Sibuk ngerjain yang lain aja ya. Saya mau masak sama Afifah. Ya Umi. Nih ya, Fah. Abah tuh suka terong. Ya. Tapi sekarang Umi mau ajarin kamu tempe goreng yang pakai sambal, ya. Aduh. Ini sama, bukan gitu. Masya Allah, betapa besar hati Umi. Dia bukannya benci sama aku, malah mengajari aku untuk menjadi istri yang baik buat Abah. Ku nyanyikan selalu untukmu, Umi penyejuk hatiku. Tanpamu tiada. Ada apaan sih, Mbak? Umi itu hatinya terbuat dari apa ya, Mbok?
jadi wanita kok yo sabar banget kayak gitu. Umi itu meneladani istri dari Rasulullah. Umi sering ceritain itu ke Simbo tentang istri Nabi yang bernama Saudah binti Jumah. Saat Rasulullah menikah lagi dengan Aisyah yang jauh lebih muda dan cantik, Saudah tidak pernah merasa cemburu atau iri dan dengki. Malah dengan penuh kasih sayang, Saudah mengajarkan Aisyah bagaimana caranya menjadi istri yang bijaksana dan berbakti kepada suaminya. Tapi kalau Ningsi ya Mbok, pasti nggak bakalan kuat ngadepin situasi kayak gini. Ceweknya pasti bakal Ningsi becek-becek. Terus habis itu Ningsi usir dari rumah. Berani-beraninya mau ambil suami Ningsi. Waduh, si Ningsi lagi emosi jiwa. Saya mah mendingan cuci mobil sekarang. Bahaya soalnya kalau dia lagi begitu. Ayo, Mas Badrun mau kemana? Hah? Kok ngindarin Ningsi? Udah gak cinta lagi sama istrinya? Hah? Udah gak sayang lagi sama istrinya? Enggak kok, Nek. Enggak ada apa-apa. Mas Badrun! Aduh. Ya ampun. Kamu terusin dulu ya. Umi mau lihat Hana dulu, soalnya dia udah siap apa belum untuk sekolah. Ya? Iya Umi. Kamu terusin ya. Afifah! Abah, ada apa sih teriak-teriak? Afifah mana Afifah? Kalian lihat Afifah nggak? Hah? Abah, Afifah itu ada di dapur, lagi masak. Oh. Abah bener-bener udah gak peduli lagi sama anaknya. Yang diurusin cuma istri barunya aja. Kalian jangan salah paham. Hana, ayo kamu harus berangkat nanti terlambat. Hana berangkat ya Umi. Hati-hati ya. Hati-hati ya Dek. Bawa berangkat ya. Hati-hati. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Umi, Ningsi! Ada apa sih Abah? Afifah mana? Hah? Tadi dia masak di sini, Bah, sama Umi. Umi berani ngusir Afifah. Umi ngusir Afifah ya? Berani Umi begitu ya? Berani Umi mengusir istri baru Abah? Demi Allah, Abah, Umi nggak usir Afifah. Alah! Jangan Abah, Umi nggak tahu apa-apa. Tadi Asma ngeliat. Lihat apa? Hah? Lihat apa? Ngomong, lihat apa? Tadi Asma ngeliat arahan bawa Afifah. Rehan, kamu ngapain nyulik aku? Aku mau bawa kamu keluar dari rumah Abah. Supaya kita bisa hidup berdua selamanya. Kamu gila ya? Aku udah jadi istri Abah, ayah kamu. Enggak, Afifah. Aku gak pernah akan mau mengakui pernikahan kalian berdua. Afifah, aku janji. Aku akan membahagiakan kamu. Kita akan hidup berdua. Bahagia selamanya. Tapi itu semua nggak mungkin, Rehan. Aku udah jadi ibu tiri kamu. Ini semua nggak mungkin. Kamu nggak bisa bawa kabur aku gitu aja. Dan kita nggak bisa kayak gini. Aku tahu. Kenapa kamu lebih milih nikah sama Abah? Apa yang kamu incer? Abah kaya, aku belum kerja. Kamu gak sabar nungguin aku, makanya kamu lebih milih nikahin Abah. Supaya kamu dapat hartanya Abah. Kamu gak ada bedanya sama perempuan lain. Cewek matre! Kamu tuh nggak tahu apa-apa tentang aku, Rehan. Aku tuh... Kamu juga gak tahu gimana hancurnya aku ngeliat kamu nikah sama Abah.
Afifah, maafin aku. Sekarang kamu pilih. Kamu pilih aku atau Abah? Afifah, mohon. Aku tahu kamu gak akan pernah bahagia hidup sama Abah. Tinggalin Abah, Afifah. Ikut aku, kita hidup berdua. Bahagia. Selamanya. Pilih aku, Afifah. Gak bisa, aku gak bisa, Rehan. Ini semua udah gak mungkin. Baik. Maafin aku yang udah nyulik kamu. Aku janji aku gak akan pernah ganggu kamu lagi. Namun bila saatnya aku harus pergi juga, tinggalkan engkau, tinggalkan semua. Rehan, maafin aku. Andai kamu tahu, hati aku juga sakit. Karena aku sangat-sangat mencintai kamu. Namun saat sinarnya datang menjemputku, mana mungkin aku berlari. Aku harus meninggalkan semua cinta ini. Pak. Mana Rehan? Mana? Turun. Turun. Ayo turun. Dasar! Buat gak tahu diri. Udah dinikahin baik-baik sama Abah. Diangkat derajatnya. Malah sekarang selingkuh sama anak Abah sendiri. Kurang ajar, gak tahu diri kurang. Abah, istighfar Abah. Abah sedang dirasuk hawa nafsu. Itu setan, Abah. Diam! Jangan ikut campur. Ini urusan Abah sama Afifah. Abah udah! Astagfirullahaladzim! Jadi kalian sekongkol semuanya mau ngelawan Abah. Hah? Sekongkol semuanya mau ngelawan Abah! Ini semua gara-gara lo, tau gak? Rumah gue jadi kayak neraka tuh gara-gara lo! Dasar lo bikin rumah gue kayak neraka tuh gara-gara lo! Asma! Kemana hati lo, kemana? Asma! Astagfirullahaladzim. Umi tidak pernah mengajarkan kamu untuk berbuat ini. Kamu tuh anaknya Umi. Apa yang kamu lakukan sekarang? Apa kamu ingin? Kamu ingin seperti Abah? Pelita hidupku. Hah? Kaki kamu luka? Ayo, ini ya. Jiwaku, kau matahari hariku. Umi, aku mohon Umi jangan kayak gini terus, Umi. Aku pantas Umi benci, bukan Umi sayangin. Senandung laguku ku nyanyikan. Afifah, kita itu harus saling menjaga, saling melindungi. Umi mau minta kamu janji, apapun yang terjadi, kamu ikut menjaga ya keutuhan keluarga kita. Ya. Umi boleh tanya, Rehan sekarang ada di mana? Aku nggak tahu, Mi. Nggak tahu. Bukannya kamu tadi pergi sama Rehan?
Rehan ngajakin aku untuk kabur keluar kota. Tapi aku nolak. Astagfirullahaladzim, Rehan. Mulai detik ini, Umi minta kamu jauhi Rehan ya. Karena biar bagaimanapun, dia anak tiri kamu. Ya Allah, ternyata Rehan masih belum bisa menerima kenyataan ini. Di mana kamu sekarang, Nak? Dik. Minum. Gua gak minum. Bro, lo pakai ini aja, biar masalah lo lempeng. Ini apaan lo tisuin? Udah, lo cobain aja. Ini barang bisa ngelupain masalah lo. Gua yakin lo bakal ketagihan. Aku janji, suatu saat aku akan menikahimu. Aku gak akan menikah sama laki-laki lain selain kamu. Afifah ini sudah resmi menjadi istri Abah. Aku nggak bisa, Rehan. Ini semua udah nggak mungkin. Sesekali lo pakai kayak gini ya, biar masalah lo tenang. Kemana lagi kita mencari Rehan ya? Udah beberapa minggu muter-muter tapi nggak pernah ketemu juga. Iya nih Mas, Ningsih juga bosan semenjak Umi nggak ceramah lagi gara-gara video itu. Ningsih jadi nggak ada kerjaan. Atuh bagus kan Ningsih. Itu kan berarti Umi ngasih izin kamu buat nemenin abang nyari Rehan, iya kan? Mas, Apa? Mas, itu! Apa itu? Itu lihat! Siapa? Rehan ketemu? Iya, bukan, itu si Neneng. Tuh. Aduh, Neneng. Buat apa sih kamu ngasih unjuk si Neneng? Kita kan lagi nggak nyari dia. Nggak usah. Mas, ini tuh urusannya sama pentingnya. Ningsih itu mau buktiin sesuatu. Udah, stop. Stop. Iya, ini udah. Mau kemana kamu? Mau ngapain lagi sih lo kesini? Sekarang kamu ikut aku, cepetan. Ningsih. Badrun tolong dong. Ningsih, kamu ngapain sih narik-narik si Neneng? Mas Badrun lupa apa? Kalau dia itu pernah bilang dia hamilin sama siapa? Sekarang Ningsih pengen buktiin kira-kira dia itu hamil beneran apa enggak. Ayo cepetan Mas, kita ke puskesmas aja cepetan. Udah dong, lepasin gue dong Ningsih. Apaan sih? Udah lah ya, ikut kita aja. Aku tuh pengen buktiin kira-kira kamu itu beneran hamil apa enggak. Lo gak usah. Aduh, ini mah bakal dikira penculikan atuh. Mas Badrun gak usah kebanyakan mikir. Ayo cepetan kita. Jadi gimana dok hasilnya? Dia hamil enggak? Sebentar ya Bu, saya cek dulu ya. Ibu ini nggak hamil? Nah, bener kan apa dugaan Ningsih? Nah, sekarang kamu harus nemuin wartawan karena kamu harus klarifikasi kalau kamu itu nggak hamil sama apa. Jangan Ningsih, gue nggak mau. Terserah sih kalau nggak mau. Palingan juga nanti pengacaranya Umi bakal nuntut kamu. Terus habis itu kamu dimasukin deh ke penjara karena udah melakukan pencemaran nama baik. Terima kasih ya dok. Iya. Ayo Mas Badrun. Iya. Ini sih. Tunggu. Ayo sini Umi, duduk sini Umi. Ada apa sih? Nih, Umi duduk sini. Terus habis itu Umi tunggu tonton. Pemirsa, sebelumnya telah beredar video viral yang mengungkapkan bahwa suami pendakwa terkenal Umi Marwah yang menghamili seorang pembantunya. Kini muncullah seorang pembantu itu dan ingin mengungkapkan apa yang ingin terjadi sebenarnya. Bisa dijelaskan kejadian sebenarnya, Mbak? Saya sebenarnya tidak hamil. Saya Neneng. Saya mengaku kalau selama ini saya telah berbohong terhadap keluarga besar Abah Asep. Neneng memohon maaf, terutama untuk
menutup seluruh kekayaan dari Abah Asep. Umi, biar bagaimanapun juga kebenaran itu pasti bakal terungkap. Alhamdulillah, ya Allah. Sekarang orang-orang pasti bakal percaya lagi sama Umi. Dan Umi pasti bakal kebanjiran tawaran buat ceramah lagi kayak dulu. Assalamualaikum. Umi ceramah di TV. Iya, nanti saya cek dulu schedule-nya Umi ya. Nanti saya Bapak kabarin lagi. Terima kasih. Umi masih mau ceramah lagi kan? Umi ndak mau ceramah lagi. Ningsih, kamu kan tahu sendiri, keluarga Umi itu masih berantakan. Sedangkan Rehan saja belum ketemu. Bagaimana mungkin Umi bisa ceramah di depan banyak orang tentang keluarga, kalau keluarga Umi sendiri bisa jadi panutan? Umi! Ada apa? Umi, temen Asma ngeliat Rehan, Umi. Alhamdulillah. Di mana? Asma, ayo kasih tahu Umi. Di mana, Aa ada di tempat orang-orang nongkrong yang nggak bener, Umi. Maksud kamu apa? Aa ada di sarang. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Rehan. Umi, itu Rehan, Mi. Astagfirullahaladzim. Rehan. Rehan, ya Allah. Nak, kenapa kamu jadi begini? Rehan, kita pulang ya, Nak. Ayo kita pulang. Ayo kita pulang. Pak Badrun, Iya, tolong angkat. iya. Ayo, kita pulang. Ayo, pelan-pelan. Rehan. Umi, udah, lepasin lah. Umi, Rehan bagi uang, Umi. Rehan mau beli barang itu. Astagfirullahaladzim. Enak banget, Umi. Wow. Baik. Kamu harus berhenti dari barang laknat itu. Enggak. Nggak mau. Umi. Ya Allah. Udah. Rehan suka Umi. Rehan nggak perlu ketemu sama orang yang Rehan nggak mau ketemuin. Rehan nggak perlu ketemu apa. Rehan nggak perlu ketemu Afifah. Rehan nggak perlu ketemu mereka semua. Rehan, kamu harus ikut Umi. Ayo, Pak, tolong bantu Bapak. Iya, Umi. Ya. Ayo. Kamu tidak berhak melarang Afifah. Afifah itu sekarang menjadi istri Abah, majikan kita. Iya, apaan sih Mbok ini? Si cewek ini itu nyebelin, Mbok, nggak tahu diri. Udah nikah sama Abah, tapi dia tetap perhatian sama Aa. Seharusnya dia itu nyadar Aa hancur kayak gini itu gara-gara dia. Shh, udah, jangan bikin suasana menjadi runyam. Keluarga ini kan lagi banyak masalah. Jangan ditambah lagi dengan perkataan-perkataan kamu. Ayo.
bawa Aa ke tempat rehabilitas aja Umi. Kasihan Ami. Enggak, Mas. Ini salah Umi. Umi yang harus nyembuhin Aa. Maju hatiku tanpamu tiada Kamu harus kuat. Anak Umi pasti kuat. Ada Allah yang akan menolong kamu supaya sembuh. Kamu harus sembuh. Kamu harus lepas dari barang laki-laki itu. Istighfar sayang. Banyak istighfar. Salatullah, salamullah ala Tuhan Rasulullah, salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mu'ahilillah Pertaruhkan nyawa bagiku, cintamu terangi jalanku, tanpamu tiada. Abah baru pulang. Abah kemana aja sih semalaman nggak pulang? Ngapain tanya-tanya? Abah lapar nih. Siapin makan. Iya, Bah. Kamu ngapain masuk-masuk kamar Abah? Afifah, kamu kasih tahu kan Abah nyimpan duitnya di mana? Duit apa? Aku nggak tahu, Rehan. Jangan bohong! Kasih tahu aku Abah ngumpetin uangnya di mana? Aku butuh uangnya Abah. Aku nggak tahu apa sih maksud kamu. Kenapa? Berani-beraninya kamu mau selingkuh di rumah Abah? Hah? Dengan anak Abah sendiri? Enggak, Bang. Enggak. Aku nggak ngapa-ngapain, Bang. Kamu tuh kenapa? Hah? Abah, ini tidak seperti yang Abah pikirkan. Tidak seperti yang Abah pikirkan. Bagaimana? Hah? Kenapa kamu? Kenapa? Abah, saya lagi duit, Bah. Karena butuh uang buat beli sesuatu, Bah. Abah, Rehan kenapa? kena narkoba, Abah. Ini salah kamu, Umi. Umi nggak bisa ngedidik anak. Abah. Jangan usir Rehan, Abah. Dia butuh kita. Dia butuh
butuh cinta kita dan keluarga Abah. Abang mau menyalahkan Umi. Umi terima, Bang. Umi memang salah. Kalau Abah tetap mengusir Rehan, Rehan akan hancur. Dia akan mencuri, berhutang untuk mendapatkan narkoba. Dan Abah sendiri akan merugi. Semua orang akan tahu kalau anaknya Abah itu pecah. Dan bisnis Abah juga akan terimbas. Baik. Tapi ingat, kalau sampai bisnis Abah hancur gara-gara kamu tidak bisa menyembuhkan dia, kamu tanggung jawab. Jangan sampai anak kamu yang narkoba itu beritanya menyebar kemana-mana, mengakibatkan bisnis Abah hancur. Tahu? Kalian semua tanggung jawab. Semua tanggung jawab. Tak. Ibu-ibu, hari ini akan ada ustazah baru yang akan mengisi pengajian kita. Ibu Laila, silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu-ibu, ini adalah ustazah Laila yang akan mengisi pengajian kita hari ini. Maaf ya, Dek. Ustazah Hajah SAG Laila. Maaf. Ibu-ibu, ini adalah Ustazah Hajah SAG Laila yang akan mengisi pengajian kita hari ini. Waktu dan tempat dipersilakan, Ustazah. Terima kasih. Ayo, Mam, buka pengajiannya. Itu tuh sama yang kayak kita latihan kemarin. Cepat deh. Aduh, kalau grogi begini, gimana Mami mau buka ceramah? Mami gimana sih? Sini aja. Iya. Nih, Mami lihat ini ya. Ya. Bu, kok ceramahnya nyontek ya? Iya. Nah, ini kali, Mam. Bukan itu. Bentar. Aku cari lagi. Ya. Buruan. Ini. Ya, itu dia. Iya, bukan, Mam. Bukan yang ini. Aduh, nggak ada sinyal lagi. Mana sih? Yang mana? Oh, yang ini nih, Mam. Iya, ini. Nih, Mami bacain ini ya. Oh, iya. Mana mereka? Mereka pada pergi. Ih, Mami sih kelamaan. Gimana sih? Ini salah kamu lagi. Kok salah aku sih, Mam? Iya. Ini kenapa Rehan diikat lagi? Rehan, kamu tuh kumat lagi. Kamu lawan ya, kamu bisa. Ayo sayang, ayo. Rehan gak bakalan mau minum. Rehan cuma mau barang itu. Umi kasih Rehan barang itu. Umi kasih Rehan. Ubi ambil minum lagi ya, yang baru. Pergi! Pada hari bulan tahun, detik menit diriku bernafas, ada gelombang menggerak memaksaku menghentikan semua. Ku hentikan kegilaan hidup
denganmu jiwa ini Mas Rehan makan ya. Ini aku buatin spesial loh makanan buat kamu, makanan kesukaan kamu. Makan ya. Lu gak usah sok peduli sama gua. Jauh lah. Mas Rehan, aku sangat-sangat peduli sama kamu. Sampai kapanpun aku tetap peduli sama kamu. Tinggalkan engkau, tinggalkan semua. Kamu itu dulu orang yang paling kuat yang pernah aku kenal. Tapi sekarang Mbak bikin kamu jadi kayak gini. Aku minta sama kamu, kamu harus kuat, kamu harus ngelawan semua itu Mas Rehan. Makanya sekarang kamu harus makan ya. Menjemputku, mana mungkin aku berlari. Kamu harus kuat. Ya, makan ya. Ayo, makan. Mas Rehan. Nanti bertemu dia, ku mohonkan kembalikanlah kami satu. Mas Rehan, aku mohon sama kamu, tolong. Kamu harus ngelawan ini semua. Kamu lihat sekarang, gara-gara kamu berani-beraninya sama Umi. Kamu galak sama Umi. Kamu mau kayak gini terus? Enak nggak? Enak banget. Masakan kamu tuh rasanya sama persis kayak Umi. Segunung kepingan dinar, tak bisa mengalahkan kilau cintaku. Bahagiaku melihatmu. Sekarang aku cuma anak tiri kamu, Afifah. Aku harus mengubur dalam-dalam perasaanku yang dulu. Perasaan cintaku yang tulus sama kamu. Aku jatuh cinta ke kamu karena kamu Afifah. Tinggalkan engkau, tinggalkan semua. Alasanku untuk menjadi manusia lebih baik, namun saat sinarnya menjemputku, mana mungkin aku berlari. Mas Rehan, aku mau kamu menjadi Mas Rehan yang dulu, bukan terpuruk seperti ini. Aku harus meninggalkan semua cinta ini, dan bila nanti bertemu dia, ku mohonkan kembali. Astagfirullahaladzim. Afifah, Rehan. Umi tadi aku cuma... Umi tidak mau lihat lagi kalian berduaan di rumah ini. Itu akan mengundang fitnah. Lagian kamu kan... Iya Umi, aku tahu. Aku sekarang jadi istrinya Abah. Maaf Umi, aku permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa li waqa'atiha kadzibah. Yuk, udah azan tuh. Rehan, gak kuat Umi.
Umi bantu kamu ambil air wudhu ya. Insya Allah wudhu itu bisa menghilangkan yang buruk di dalam tubuh kamu. Ya. Ayo sayang, coba. Ya, pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Aja ya Imam ya. Sakit Umi. Pasti bisa. Pelan. Bismillah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Telapak kakimu, ridho Allah dengan ridhomu, begitulah sabda Nabiku tanpa Disikutnya. Ya, Ya Allah, Umi kenapa? Umi kenapa? Umi nggak apa-apa, cuma pengen dipijetin aja. Umi kecapean tuh ngurusin AA. Makanya AA cepet sadar, kasihan Umi. Asma, kamu nggak boleh bicara kayak gitu sama AA. Mbak. Umi pengen kamu jadi Rehan yang dulu, Rehan yang sangat Umi banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, hari ini kita akan membahas tentang hijrah. Hijrah senantiasa harus kita maknai dengan benar. Hijrah berarti meninggalkan. Dan seseorang yang bisa dikatakan hijrah apabila orang itu sudah berani meninggalkan hal yang negatif, maksiat, lingkungan yang buruk, menuju keadaan yang lebih baik untuk menegakkan ajaran Islam. Iya Umi, Rehan akan kembali menjadi Rehan yang dulu. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Tapi Rehan juga ingin melihat Umi kembali menjadi Umi yang dulu. Kembali berdakwah. Tapi dengan dakwah, Umi bisa menolong banyak orang yang tersesat seperti Rehan, Umi. Apa yang terjadi dengan keluarga ini bukan salah Umi. Umi bukan cuma milik Rehan, Asma, dan Hana. Tapi Umi juga milik umat. Mereka membutuhkan Umi. Umi sudah menjadi istri dan ibu yang sangat baik. Umi seperti malaikat. Apa yang terjadi pada Rehan bukan salah Umi. Salah Rehan. Apa yang dilakukan Abah juga bukan salah Umi. Umi manusia bukan Tuhan. Ada kalanya manusia tidak berdaya. Rehan ingin Umi kembali berdakwah.
Karena hidup Umi tidak sempurna. Umi hanya manusia biasa yang juga bisa terpuruk dalam kesedihan. Tapi Umi yakin Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Padahal baik semua sih. Allah yang menghapus Apaan sih ceramah begitu doang nangis? Hah, apa istimewanya kali? Allah pula yang menenangkan hati Umi. Hei, Kemudian kamu juga ikut nangis ya? Hah, ikut sedih gitu? Kita itu Umi mohon, kalau yang dilihat itu adalah kesalahan, betul, itu kesalahan Umi. Tapi kalau ada ucapan Umi yang baik, itu karena Allah. Jangan puja-puji Umi, supaya kalian nanti tidak menyesal. Pujilah Allah semata, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar, yang selalu mencintai kita. Di, lo ngapain kesini? Mau sholat? Gue dititipin sama lo ya. Ini apaan? Lo pegang aja. Besok gue ke rumah lo untuk ambilin. Oke, gue cabut. Di. Amplop apa itu, Pak? Nggak tahu, dia punya teman tadi ada yang nitip. Ada kami tangkap. Pak. Pak, masih apaan nih, Pak? ada yang tangkap polisi tuh. Rehan, ayo kita lihat, ayo kita lihat. Pak, lepas Pak. Ada apa ini? Orang ini kami tangkap karena memiliki... Pak, amplop ini bukan punya saya. Saya nggak tahu apa isinya. Tadi teman saya nitip ke saya, Pak. Saya yakin amplop itu bukan punya AA Rehan, Pak. Sudah, jelaskan semuanya nanti di kantor. Ayo bawa. Ya Allah, Rehan. Rehan, ya Allah. Makanya jangan sok alim. Ceramah aja, suruh orang jangan bikin dosa. Hei, anaknya sendiri, bercanda. Hei. Iya ya, Mam, bener. Ih, malu-maluin banget deh. Penceramah nggak benar tuh begitu contohnya. Anaknya aja. Pak, saya yakin kalau anak saya itu nggak bersalah, Pak. Tolonglah, Pak, bebaskan Rehan. Maaf, Bu. Kami tidak bisa membebaskan anak Ibu. Kami masih perlu waktu untuk mengumpulkan bukti-bukti yang ada. Apabila anak Ibu terbukti tidak bersalah, maka akan kami bebaskan. Tapi sebaliknya, apabila anak Ibu terbukti bersalah, maka dia akan tetap berada di sini. Maka dari itu, kami akan tetap menyelidiki kasus ini sampai selesai. Saya permisi ya, Bu. Ini semua salah Umi. Buktinya sekarang Rehan jadi pemakai. Katanya Umi mau nyembuhin Rehan. Mana? Jangan. Gara-gara Rehan, bisnis Abah jadi hancur, habis. Kenapa? Karena orang taunya anaknya Ustazah Marwah jadi pemakai narkoba. Tahu? Pulang. Umi nggak becus jaga anak, makanya jadi kayak begitu. Abah, ini bukan salah Umi. Kamu diam, jangan ikut campur. Kamu juga sama aja. Kalian berdua diam di sini ya, jangan keluar sampai saya pulang. Abah. Diam. Mau apa? Mau apa? Jangan ada yang berani buka pintu. Ya, jangan ada yang berani kasih makan. Kasih tahu juga Hana. Kasih tahu semua. Jangan berani buka. Kalau sampai ada yang buka pintu ini, kalian bertiga semua saya pecat. Gimana nih, Bo? Kasihan Umi. Viva, kita sebagai istri-istri Abah, kita harus sabar menghadapi sikap Abah. Sebaiknya kita berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang,
lunakkanlah hati Abah. Berikanlah Abah hidayah, ya Allah. Lembutkanlah hatinya terhadap istri-istri, anak-anak, dan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Ya Allah, ya Robbi, balikkanlah tabiat kasar dan pemarah Abah, dan jadikanlah dia orang yang bijaksana dan penuh kasih sayang. Ya Allah, kabulkanlah permintaan kami, ya Allah. Amin ya Rabbil Alamin. Jalanku tanpamu tiada. Ya Allah, kasihan Umi. Dari tadi belum makan. Pasti Umi kelaparan. Iya, Mbok. Tadi aja sebelum ceramah Umi cuma minum air putih. Ya udah, mendingan sekarang kita bebasin Umi. Jangan, Non. Nanti Abah bisa marah. Nanti Abah bisa ngamuk. Asma nggak peduli, Mbok. Biarin aja Abah marah. Kalau misalnya ada apa-apa sama Umi gimana? Siapa yang mau tanggung jawab? Ya udah deh, Non. Nanti Bang Badrun bantu dobrak ya pintunya, Non, biar Umi bisa bebas. Pak Badrun nggak takut dipecat? Nggak apa-apa, Non. Pak Badrun mah ikhlas demi Umi. Ya udah kalau gitu. Sekarang ayo kita bebasin Umi. Mbok ambil makanan buat Umi ya. Siap. Yaudah yuk. Iya. Ayo masuk. Ya, Umi bangun Umi. Asma. Umi makan sama minum dulu ya biar nggak lemes ya. Sini minumnya. Umi minum ya. Umi ya. Ini makanan buat Non Afifah. Nggak usah Mbak. Biarin aja dia kelaparan. Asma, nggak boleh begitu. Mbok, si Afifah makan ya. Iya. Umi. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Pak Sidik, bagaimana keadaan Rehan? Apa Rehan bisa bebas? Umi. Rehan! Surga di telapak kakimu, ridho Allah dengan ridho. Ibu, Rehan bisa bebas karena temannya menitipkan paket tersebut saat ini sudah ditangkap oleh polisi, Bu. Jadi, terbukti Rehan itu tidak bersalah dan tidak mempergunakan. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Pak Sidik, terima kasih banyak ya. Ibu, kalau begitu saya permisi dulu ya. Pak Sidik nggak mau masuk dulu? Terima kasih, saya masih ada urusan, Bu. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu istirahat dulu ya. Pasti kamu capek dan kurang tidur. Ya sayang. Kenapa pada ada di luar? Hah? Siapa yang ngebebasin kamu? Kamu kenapa udah keluar? Hah? Siapa yang ngebebasin kamu dari kantor polisi? Siapa? Afifah, kamu kenapa? Hah? Kamu hamil ya?
Anak siapa itu? Anak siapa? Anak Rehan ya? Tega kamu ya begitu ya? Tega kamu sama bapak kamu sendiri. Dia tuh istri Abah. Abah jangan sembarangan ngomong. Itu fitnah. Demi Allah, Umi. Rehan nggak pernah berbuat seperti itu. Afifah adalah wanita yang suci. Dia selalu menjaga kehormatannya. Nah, seperti Abah. Abah laki-laki. Kamu terlalu ya. Keterlaluan kamu tuh. Berani ngomong begitu sama Abah kamu sendiri. Abah pikir aja sendiri. Abah atau enggak? Abah pantas atau enggak dihormatin? Abah sumpahin. Biar sengsara kamu seumur hidup. Abah, tarik perkataan Abah. Nggak baik seorang ayah tuh nyumpain anaknya. Kalau Allah murka, nanti Abah dan Rehan bisa sengsara terus. Ya, udah deh. Kamu ikut.